Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang baik, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup, bersabdalah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun masih secara online. Kita juga bersyukur kalau kasus COVID semakin terkendali di Indonesia. Mari kita tetap terus disiplin, terapkan protokol kesehatan supaya kita bisa semakin cepat ketemu di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaktahuan itu selalu menggelisahkan. Ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah tahun depan saya masih dipekerjakan? Atau tahun depan giliran saya kena PHK. Tahun depan saya lulus. Apakah ada lapangan pekerjaan buat saya? Apakah tahun depan istri saya, suami saya, anggota keluarga saya masih hidup? Masih ada di samping saya? Atau Tuhan panggil pulang? Ketidaktahuan itu menggelisahkan. Dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dalam sekejap saja bikin perut kita sakit. Bahkan kita berkeringat dingin. Bukan hanya ketidaktahuan, tetapi ketidakmengertian pun menggelisahkan kita. Bahkan ada kalanya ketidakmengertian itu menyesakkan batin kita. Ketika seorang anak SD mengikuti pelajaran jarak jauh, lalu guru matematika menjelaskan perkalian, pembagian, lalu anak SD ini nyimak dengan baik-baik begitu ya. Gurunya sebetulnya pintar sekali mengajarnya, jelas begitu. Tetapi anak SD ini ikutin penjelasan guru ini, gua makin ngikutin kok makin nggak ngerti begitu. Kok nggak ngerti-ngerti ini perkalian pembagian begitu. Anak SD ini tidak mengerti, anak SD ini bisa frustrasi karena ketidakmengertiannya. Atau mungkin seorang istri yang tiba-tiba suami yang telah puluhan tahun mendampinginya, tiba-tiba pergi meninggalkan dia demi perempuan lain. Perempuan ini pun bertanya,
Saya nggak ngerti, kok bisa ya? Suami saya yang tampaknya baik, tampaknya setia selama puluhan tahun, bahkan adalah ayah yang baik dari anak-anak kami. Maaf, kok bisa nggak setia? Saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ketidaktahuan dan ketidakmengertian itu menggelisahkan kita sebagai manusia. Bahkan ada kalanya menyesakkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini ingin mengetahui segala sesuatu. Kita ini pengen mengerti segala sesuatu. Karena kalau kita tahu, kalau kita ngerti, itu tuh menyenangkan buat kita. Itu tuh menenangkan buat kita. Tahu dan ngerti itu bikin kita tenang, bikin kita senang. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bukan, kita itu sebagai manusia tidak akan pernah tahu segala sesuatu yang ingin kita tahu. Dan kita sadar betul kita tidak akan pernah bisa paham segala sesuatu yang ingin kita pahami. Banyak misteri di dalam dunia ini, dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kadang-kadang memahami diri sendiri aja sulit ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang kita bingung, kok saya bisa bertindak seperti itu ya? Kok saya bisa bersikap seperti itu ya? Kok saya bisa kehilangan kendali? Kok saya nggak paham loh? Kita memahami diri sendiri aja kadang-kala kesulitan. Apalagi memahami orang lain. Apalagi memahami Tuhan. Kita ini terbatas. Kita ini maha tidak tahu. Kita ini maha terbatas Bapak Ibu Saudara. Ironisnya, tetap aja kita ingin tahu segala sesuatu bukan? Kita berupaya untuk mengerti segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Inilah paradoks kebodohan manusia. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah keterbatasan kita ini, ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita ini sebetulnya bukanlah hal yang buruk Bapak Ibu Saudara. Keterbatasan kita ini adalah hal yang baik sebetulnya. Keterbatasan kita adalah sebuah ruang sakral di mana kita itu mengingat kefanaan kita sebagai manusia. Keterbatasan kita adalah ruang sakral di mana kita diingatkan kita ini cuma debu dan akan kembali kepada debu. Keterbatasan kita ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang layak menerima pujian. Hanya Dia, bukan kita. Dan ini yang kita jumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam bacaan kita hari ini di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Surat Roma ini terkenal sebagai surat yang sangat syarat teologi yang dalam, yang ruwet dan jelimet cok orang Jawa mah Bapak Ibu Saudara. Ini kitab memang yang sangat istimewa sekali. Bukan hanya syarat teologi yang dalam, tetapi kitab ini juga sudah Tuhan pakai untuk mempertobatkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah gereja. Sebutlah nama Bapak Gereja Agustinus, Reformator Martin Luther, John Wesley. Ini orang-orang yang bertobat karena apa? Karena membaca kitab Roma Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab ini kitab yang sangat kaya. Orang-orang yang senang berpikir filosofis, begitu teologis akan senang dengan kitab ini. Dan kalau kita baca mungkin kita bingung ini kitab ngomong apa begitu ya. Kitab yang penuh perdebatan sebetulnya. Kitab yang di awal Rasul Paulus bicara tentang keselamatan karena iman, karena anugerah, bukan karena perbuatan. Begitu ya. Ini penerimanya lah orang-orang bukan Yahudi Bapak Ibu Saudara, orang Roma, bukan orang Israel. Bicara tentang pemilihan Allah, bicara tentang foreknowledge of God, kemahatauan Allah, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Nah, khususnya pasal-pasal sebelum bagian kita hari ini Bapak Ibu Saudara, pasal 9 sampai 11 bicara masalah pemilihan Allah akan umat Israel. Bicara masalah predestinasi. Bicara karya keselamatan Allah. Panjang lebar dia jelaskan Bapak Ibu Saudara. Dari pasal 9 sampai pasal 11. Bacaan kita hari ini itu adalah seperti kesimpulan. Penutup dari semua penjelasan teologis dia yang sangat dalam itu. Penjelasan Rasul Paulus yang sampai hari ini menimbulkan perdebatan teologis di banyak gereja, pasal 9, pasal 11, tentang posisi Israel, apakah Israel itu tetap umat pilihan Allah atau bukan, tentang predestinasi dan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Di tengah semua penjelasan itu, akhirnya dia tulis ayat 33 sampai 36, apa yang dia tulis Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, yang dia tulis adalah
Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Semua penjelasan teologis dia akhiri dengan sebuah doksologi, sebuah pujian bahwa Tuhan, Engkau betul-betul tidak terselami akal pikiranku. Setelah dia jelaskan dengan sangat detail, Bapak Ibu Saudara. Dia jelaskan dengan sangat detail, lalu dia bilang, Tuhan, Engkau tidak terselami. Bukannya sulit untuk diselami loh Bapak Ibu Saudara. Tidak terselami. Tidak bisa dipahami. Di sini kita menjumpai Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam istilah teologisnya ini, Tuhan yang tersembunyi, the hidden God. Deus absconditus, Allah yang tersembunyi, Allah yang semakin kita ingin pahami, Allah yang semakin tidak kita mengerti. Namun Allah yang tersembunyi ini sudah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya dengan sempurna di dalam diri Yesus. Inilah paradoks ilahi Bapak Ibu Saudara. Allah yang menyatakan dirinya itu adalah Allah yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Nggak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudara. Kita paham, di satu sisi Allah sangat mencintai manusia. Sepanjang perjanjian lama, seperjanjian baru, kita melihat kesetiaan Allah. Tetapi kita tidak akan pernah ngerti, kenapa Tuhan mau mencintai manusia sih? Kenapa Tuhan masih mau mencintai saya saat ini? Kenapa? Kita nggak akan pernah ngerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini kita merenungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara tentang pemahaman tentang Allah, bicara teologi, jangan pernah kita mengurung Tuhan di dalam teologi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah mengurung Tuhan di dalam pemahaman kita yang sempit ini. Pada akhirnya Tuhan itu akan mengoyakkan semua teologi. Jangan pernah bilang teologi saya yang paling konsisten, saya yang paling tahu tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Allah itu akan mengoyakkan semua teologi kita. Kita mestinya belajar dari pengalaman umat Allah, para leluhur iman kita. Siapa sih yang menyalibkan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang membuat Yesus tersalib? Apakah orang yang tidak percaya Tuhan? Orang ateis? Bukan Bapak Ibu Saudara. Yang menyalibkan Yesus adalah orang yang mabok agama. Para pemimpin agama, orang yang mabok teologi. Orang yang mengurung Tuhan di dalam teologinya. Karena mabok agama, lalu mereka tempuh jalan-jalan politis. Untuk apa? Menyalibkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang-orang beragama, orang-orang yang beribadah, orang yang senang belajar teologi. Kaum religius Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu hati-hati ketika kita merasa mungkin setelah puluhan tahun jadi orang Kristen, ya saya mah udah tahu dah tentang Tuhan gitu ya. Atau ketika kita sedang baca buku teologi, ketika kita sekolah teologi, kita merasa sudah tahu tentang Tuhan, kita bisa menjawab segala pertanyaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tuhan yang akan mengoyakkan semua teologi kita. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, nah kalau gitu mah makanya ngapain capek-capek atau belajar gitu ya. Wah akhirnya kita nggak akan ngerti juga gitu kan. Tuhan itu tidak terselami akal pikiran kita. Ngapain belajar atau ngapain cari tahu. Nah kalau itu namanya kedul. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus kan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Upayakanlah supaya engkau mengenal kehendak Allah. Kita ya harus berupaya mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita gunakan segala apa yang Tuhan percayakan, titipkan untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tetapi kita di saat bersamaan menyadari, pemahaman saya ini nggak pernah lengkap loh. Pemahaman saya ini nggak akan pernah selesai sampai Tuhan memanggil saya pulang, nggak akan pernah selesai. Makanya namanya sebuah teologi itu tidak akan pernah selesai, unfinished. Sampai Tuhan panggil kita pulang Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita sok tahu makanya. Kita bisa mendefinisikan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Kita berteologi, wah macam-macam ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan berarti kita tidak bisa mengatakan yang ini ajarannya keliru atau tidak ya Bapak Ibu Saudara.
Tetapi poin saya adalah jangan kita merasa serba tahu dan bisa menjawab semua pertanyaan. Anak saya ini punya satu kebiasaan yang menyebalkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kami lagi ngobrol gitu ya, biasa ngobrol di meja makan, lalu saya suka ngomong, tahu gak? Terus dia sering banget dia punya kebiasaan ini. Tunggu, tahu katanya. Pasti dia mau ngomong gini kan katanya. Ini sering banget dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, menyebalkan sekali. Saya belum ngomong dia udah potong, tahu katanya. Memang kadang-kadang dan sering sebetulnya dia duga itu benar. Saya mau ngomong apa dia udah tebak dulu, dia mau ngomong ini kan katanya. Tetapi tidak jarang juga tebakan dia salah, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngomong apa dia pikir tahu. Saya pikir kadang-kadang mungkin kita seperti itu juga sama Tuhan ya. Kita tuh udah mengurung Tuhan di dalam teologi kita, pemahaman kita yang sudah kita mungkin terima selama puluhan tahun sebagai orang Kristen sejak kita jadi anggota Gereja Kristus Bogor. Kita merasa kita sudah tahu, sehingga kalau ada kejutan-kejutan begitu ya, kita pikir, enggak, ini enggak, saya udah tahu. Padahal Tuhan kita full of surprises. Tuhan yang akan mengoyakkan teologi kita yang tidak bisa dikurung oleh pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam hidup ini kita akan menemukan banyak hal yang kita nggak pahami. Apa yang terjadi dalam hidup kita, misteri hidup, akan banyak hal kita merasa kita nggak paham sama Tuhan. Tuhan yang saya pahami dengan yang saya alami kok kayaknya beda ya. Kita akan alami itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami itu, ingat Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah space, sebuah ruang sakral untuk kita mengingat bahwa saya ini hanyalah debu dan akan kembali kepada debu. Bahwa saya ini hanyalah ciptaan. Ketika kita mengalami begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini, nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Begitu banyak tanda tanya. Ini adalah sebuah ruang sakral. Bukan hanya untuk mengingat kefanaan kita, tetapi untuk menaikkan doksologi bagi Tuhan. Karena Dia pada akhirnya adalah Tuhan. Ketika kita bingung, banyak pergumulan, bertanya, kenapa ya saya ngalamin seperti ini, kita mengalami seperti itu. Sangat manusiawi kalau kita down. Sangat manusiawi kalau kita mau berdebat sama Tuhan, begitu ya. Sangat manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Dan sebetulnya kita nggak ada gunanya kita tutup-tutupi itu di hadapan Tuhan, bukan? Nggak ada gunanya. Ketika kita marah sama Tuhan, ketika kita merasa pengen protes sama Tuhan, Tuhan kenapa sih begitu, kan harusnya begini gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu manusiawi sekali, kita akan alami itu. Tapi tolong ingat, pada akhirnya kita akan berkata, siapakah aku ini? Apakah aku mengetahui pikiran Tuhan? Apakah aku bisa menjadi penasihatnya Tuhan? Apakah Tuhan ini berhutang samaku sehingga Tuhan harus menggantikannya? Ini semua jawaban retoris, Bapak Ibu Saudara. Yang jawabannya adalah a sounding no. Tidak. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi penasihatnya Tuhan. Dan sampai kapanpun, Tuhan tidak akan pernah berhutang apapun kepada kita. Seorang uskup, seorang pendeta di Inggris dari gereja Anglikan, Rowan Williams, masih hidup. Pendeta ini, seorang teolog dan pendeta, dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu tulisannya. God is God by being God for us. And we are human by being human for God. And all the joy and fulfillment opens up once we recognize this. Tuhan itu adalah Tuhan dengan cara Dia menjadi Tuhan buat kita sebagai manusia. Kita ini adalah manusia dengan cara apa? Jadi manusia buat Tuhan. Dan ketika kita menyadari ini, Bapak Ibu Saudara, disitulah kita akan mengalami sukacita dan kepenuhan hidup yang sejati. Ketika kita berhenti
berupaya untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menerima keberadaan kita sebagai manusia, ya Tuhan, sungguh tak terselami akal pikiran. Betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Allah, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Doa saya untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak hal yang kita nggak pahami, atau mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita mengalami hal-hal yang sulit untuk kita pahami, begitu banyak pertanyaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu adalah momen sakral di mana kita kembali harus mengakui, saya ini debu dan akan kembali kepada debu. Itu adalah momen sakral di mana pada akhirnya kita harus menaikkan doksologi kepada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin.